Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, di mana berkat rahmatnya lah saya bisa memaparkan video tugas ulangan semester 3 ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan pengikutnya hingga yaumul akhir nanti. Baiklah, sebelum saya memaparkan video yang saya buat, lebih baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dede Faisal dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer dengan NIM 20020010041. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang penjelasan lengkap Jupiter. Penjelasan Jupiter. Apa itu Jupiter? Jupiter adalah web gratis untuk yang digunakan untuk membuat dan membagikan dokumen yang memiliki kode, hasil hitungan, visualisasi, dan teks. 2. Jupiter adalah singkatan dari 3 bahasa pemrograman: Julia, JU, Python, PY, dan R. 3 bahasa pemrograman ini adalah sesuatu yang penting bagi seseorang data scientist. 3. Jupiter berfungsi untuk membantu kamu dalam membuat narasi komputasi yang menjelaskan makna dari data di dalamnya dan memberikan insight mengenai data tersebut. 4. Selain itu, Jupiter juga mempermudah kerjasama antara insinyur dan data scientist karena kemudahannya dalam menulis dan berbagi teks dan kode. 5. Karena alasan inilah Jupiter mempermudah data scientist untuk berkolaborasi dengan data scientist, data researchers, atau data engineers lainnya. Struktur utama Jupiter dan fungsinya. Pada dasarnya, Jupiter memiliki 3 struktur utama di dalamnya masing-masing. Struktur memiliki fungsi masing-masing. O'Reilly membaginya menjadi 3 bagian, yaitu 1. Font and Notebook. Font and Notebook membuat kamu untuk mengedit atau menjalankan netbook lain. Front-end adalah sebuah aplikasi JavaScript yang dikirimkan ke browser kamu seperti aplikasi web lainnya. Fungsi dari Font and Notebook adalah menyimpan, mengolah, dan mengirim notebook ke server Jupiter. Dua, Jupiter Server. Server Jupiter adalah aplikasi yang berjalan di komputermu. Server sendiri adalah pemrograman yang berfungsi untuk melayani komputermu ketika terhubung ke internet. 3. Protokol kernel. Protokol kernel
memungkinkan server untuk melimpahkan tugas menjalankan kode menjadi berbagai bahasa. Karena pada dasarnya adalah bahasa pemrograman, contohnya seperti Python 2, Python 3, dan lain-lain. Meskipun struktur ini sangat sederhana, struktur ini ternyata fleksibel loh. Kamu bisa mengubah atau mengganti bagian front end sesuai yang kamu inginkan. Kamu bisa mengganti front end yang mengimplementasi dashboard secara langsung, memasukkan bahasa pemrograman yang baru, dan masih banyak lagi yang lainnya. Fitur-fitur di Jupyter. Jupyter memiliki beberapa fitur dengan fungsinya masing-masing di dalamnya. Rel Python memilih beberapa kolom menu yang perlu kamu ketahui dan dipelajari. Fitur-fitur tersebut terdapat di kolom menu. Menu di Jupyter mengandung fungsi yang sama seperti kolom menu di aplikasi lainnya. File. Kolom file di Jupyter berfungsi untuk membuat notebook baru atau membuka notebook yang telah ada. Kamu juga bisa mengubah nama notebook yang telah kamu buat. Selain itu, di kolom ini juga terdapat fitur Save and Checkpoint yang berfungsi untuk membuat checkpoint, lalu kembali ke titik terakhir apabila yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Edit. Kolom edit Jupyter bisa digunakan untuk melakukan cut, copy, atau paste dari sel yang ada. Fungsi kolom ini juga untuk membagi, menyatukan, atau menghapus sel. Selain itu, kamu juga bisa mengorganisir susunan sel sesuai yang kamu mau di kolom edit ini. Perlu diingat, apabila item di kolom ini yang berwarna keabuan, itu berarti kamu tidak bisa mengaplikasikan edit apabila sel yang dimaksud. Kamu bisa memperbaikinya dengan mengubah tipe dari sel yang ingin kamu edit. View. Kolom view di Jupyter berfungsi untuk mengaktifkan atau mematikan terlihatnya header dan toolbar. Kamu juga bisa menyalakan atau mematikan line number di dalam sel. Insert. Kolom insert di Jupyter berfungsi untuk memasukkan sel di atas atau di bawah sel yang kamu pilih. Sel. Kolom sel membantu bisa menjalankan suatu, beberapa, atau bahkan seluruh sel yang ada. Di kolom ini juga kamu bisa mengubah tipe dari sel yang kamu pilih. Selain itu, kolom sel bisa membantu dalam
menghapus output dari sel yang telah kamu kerjakan. Biasanya orang-orang melakukan untuk membagikan notebooknya dengan orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat menjalankan selnya sendiri. Kernel. Kernel Jupyter adalah mengerjakan kernel atau bahasa pemrograman yang berjalan. Di kolom ini kamu bisa melakukan restart, reconnect, mematikan atau mengganti kernel yang digunakan di netbook kamu. Kamu mungkin akan jarang menggunakan kolom ini, tapi terkadang ada saat kita harus melakukan debug netbook dan mendapatkan kalau kamu harus restart kernelnya. Nah, kolom ini berfungsi untuk widget. Kolom widget Jupyter memiliki fungsi untuk menambah atau menghapus widget yang ada. Pada dasarnya, widget adalah JavaScript yang digunakan untuk membuat konten sel. Kamu menjadi dinamis dengan menggunakan Python atau kernel yang lain. Hell. Kolom terakhir di Jupyter adalah hell. Fungsi kolom ini digunakan ketika kamu membutuhkan bantuan atau ingin mempelajari notebook kamu lebih dalam. Hal-hal seperti keyboard shortcut, tool, sehingga referensi materi bisa kamu dapatkan di sini. Nah, apa fungsi Jupyter untuk data scientist? Nah, Jupyter juga bisa membuatmu dalam menghubungkan topik, teori, data, dan hasil yang kamu punya. Dengan menggunakan Jupyter, kamu bisa merekam penelitian yang kamu lakukan dalam bentuk dokumen dan membagikannya dengan cepat. Mengeksplorasi data. Eksplorasi data menggunakan Jupyter memberikan narasi komputasi, sebuah dokumen yang bisa ditambahkan analisis hipotesis dan keputusan yang dilakukan seseorang data scientist. Oh iya, yang ada ruko, yang ada lampunya yang menalam tuh ya, yang jual kikil bukan tuh? Pengenalan dan paduan Jupyter Netbook untuk pemula. Jupyter Netbook adalah software yang sangat populer beberapa tahun terakhir. Mungkin sebagian besar dari pembaca sudah menggunakan sehari-hari, tapi mungkin ada beberapa yang baru mengenal nama saja dan belum terlalu dimengerti, atau bahkan mungkin baru mendengar. Tapi jangan khawatir, tulisan ini akan mengenalkan Anda kepada Jupyter Netbook dari nol sampai sedikit menguasainya. Kalau dulu kan yang bukan masih standar, masih 10.000 bakso, masih 10.000. Sekarang yang Apakah
Jupyter Notebook dan kenapa dia begitu populer. Jupyter, dan ini link Jupyternya, adalah organisasi non-profit untuk mengembangkan software interaktif dalam berbagai bahasa pemrograman. Notebook adalah satu software buatan Jupyter, adalah aplikasi web open source yang memungkinkan Anda membuat dan berbagi dokumen interaktif yang berisi kode live, persamaan, visualisasi, dan teks naratif yang kaya. Mungkin penjelasan di atas kurang jelas ilustrasinya. Begini, dulu biasanya kita membagikan kode dan dokumen secara terpisah. Kode-kode kita satukan dalam sebuah library atau aplikasi atau proyek. Visual Studio, Eclipse, dan sebagai berikut, dan dokumen kita buat dengan penyunting kata. Dalam dokumen bisa tampilkan cuplikan kode, tampilan hasil, dan visualisasi lainnya dari pemrograman kita. Nah, Jupyter Notebook menyatukan semua ini, baik itu teks, narasi, kode hidup, persamaan, tampilan hasil, gambar statis, dan visualisasi grafis dalam satu file interaktif. Dan kelebihan lainnya, notebook dapat dijalankan ulang oleh siapapun yang membukanya untuk memproduksi eksekusi kode di dalamnya. Contohnya adalah dokumen ini sendiri. Dokumen ini aslinya adalah sebuah Jupyter Notebook. Mungkin Anda membacanya di blog IndoML, karena notebook ini dikonversi menjadi blog WordPress dengan menggunakan utilitas NB2WP. Anda bisa melihat file aslinya di GitHub dan akan tampak keluaran yang sama. Nah, keistimewaan dari dokumen ini adalah kemampuannya membawa kode hidup, live code. Analisis. Apakah Jupyter Notebook hanya untuk Python? Oh, tentu saja tidak. Walaupun
Jupyter Notebook ditulis dalam bahasa Python, namun kemampuan untuk mendukung suatu bahasa pemrograman di dalam netbook diimplementasikan secara modular dalam bentuk kernel. Saat ini lebih dari 130 kernel yang mendukung hampir 100 bahasa pemrograman. Misalnya ini Bash, Julia, C, LiveScript, C++, Lua, C Pagar, Lua, Martiap, Celojur, Node.js, Common, Lisp, Erlang, Fpagar, Go, C, Java. Petunjuk instalasi Jupyter Notebook. Sebelumnya, semestinya Anda harus mempunyai instalasi Python. Kalau belum, maka Anda menginstalnya terlebih dahulu di link Python yang sudah terdaftar. Nah, nanti klik aja di link tersebut. Nah, lalu pilih Python versi 3 terakhir. Ada beberapa cara untuk menginstal Jupyter, tapi menurut saya yang paling praktis adalah menggunakan pip. Cukup jalankan perintah ini di terminal (match) atau Linux atau command prompt Windows pip Digo install Jupyter. Alternatifnya, kalau Anda mengalami kesulitan menginstal dengan cara di atas, mungkin bisa dicoba cara lain. Titik 2 di bawahnya ada Python 3, mpip install, upgrade pip Python 3, mpip install Jupyter. Setelah terinstall, maka siap dijalankan. Nah, ini 3000. Nah, ini target. Menjalankan Jupyter Notebook. Untuk menjalankan Jupyter Notebook, jalankan perintah di bawah ini di terminal Mac atau Linux atau Command Prompt Windows.
Windows dari direktori yang menaungi semua direktori proyek-proyek Anda. Buka kurung. Misalnya Anda mempunyai 2 proyek, yaitu DC titik 2 atau project atau project 1 dan C.2 atau project _P project 2, maka jalankan dari kategori C.2 project agar Anda bisa mengakses kedua proyek tersebut dari Jupiter. Jupiter Notebook merupakan tool yang populer untuk mengolah data di Python. Jupiter Notebook memungkinkan untuk mengintegrasikan antara kode dengan output di dalam satu dokumen secara interaktif. Pada artikel cara menjalankan Python sudah sedikit disinggung penggunaan Jupiter Notebook. Kali ini kita akan kupas tuntas penggunaan Jupiter Notebook untuk pemrograman Python. Jupiter Notebook sudah otomatis terinstall ketika kita telah menginstal Python dengan Anaconda. Jika menginstal Python tidak melalui Anaconda, maka Anda harus menginstal terlebih dahulu dengan pip atau Anaconda atau Conda. Jupiter Notebook menjalankan Jupiter Notebook. Cara menjalankan Jupiter Notebook adalah dengan mengetik Jupiter Notebook di terminal. Jupiter Notebook diakses melalui browser. Saat servis dijalankan, Anda akan diarahkan ke halaman browser pada alamat yang ini ya, yang sudah ada di sini, yang http://localhost.2/888/3. Halaman Jupiter Notebook akan muncul di lokasi folder di mana kita menjalankan sintak Jupiter Notebook. Mesin tinggi berapa, Bos? Nah, testimonials. Nah, keistimewaan dari dokumen ini adalah kemampuannya membawa kode hidup.
live code seperti di bawah ini. Mary Ether. Kan tinggal dia ada lagi, sudah kau lagi di DG sama lu kau banyak kau Nah, ini ada pengodingan. Ini contohnya dan sudah dijelaskan. Ini imported link team. Nah, ini pengodingannya, contohnya sudah ada di sini. Ini sudah ada contohnya codingnya ini seperti yang tertara di sini. Nah, ini kode. Nah, ini coding di atas bukan sekedar cuplikan tulisan kode di dokumentasi. Tapi ini adalah kode hidup. Kalau Anda melihat tulisan ini di blog IndoML atau di GitHub, memang yang Anda lihat adalah tampilan statis dari eksekusi terakhir ketika notebook ini disimpan. Ibaratnya Anda sedang melihat dokumen. Nah, seperti inilah penjelasannya. Sekian tadilah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like and comment and subscribe di YouTube Jong Linggau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.